Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria belajar dari rumah. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 2, gemar bernyanyi dan menari, pembelajaran 6 bersama Bu Hikmah Amalia. Nah, di sini kita akan mulai pembelajaran kita dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Di sini ada teks lagu yang berjudul Ruri Abangku. Lagu ini ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, yuk dengarkan dan nyanyi bersama-sama. Nah, itu tadi kalian sudah dengarkan lagu yang berjudul Ruri Abangku. Sekarang, mari kita menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks lagu berikut. Nah, ayo berdiskusi. Yang pertama, bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Nah, kira-kira bercerita tentang apa anak-anak? Iya, betul sekali, bercerita tentang seorang kakak yang rajin dan senang belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat Ruri? Bagaimana sifat Ruri? Ruri adalah anak yang senang dan rajin dan senang belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ruri berangkat ke sekolah dengan menyandang tas di bahu dan riang menuju ke sekolah. Oke, baik, kita lanjutkan yang keempat. Menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Bagaimana ya kalau punya kakak seperti Ruri? Nah, perasaan adik terhadap Ruri, dia bangga memiliki kakak seperti Ruri. Oke, baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya, dengarkan cerita yang dibacakan gurumu. Perhatikan ya. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin.
Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Berikutnya, ayo diskusikan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari. Kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan bersama adik dan kakak di rumah ya ketika melakukan kegiatan bernyanyi dan menari bersama? Coba sekarang kita lihat. Nah, saat bernyanyi dan menari bersama adik kita dapat ada 5 kolom di sini yang harus kalian isi. Ini contoh ya. Yang pertama, memberi semangat kepada adik. Nah, ketika bernyanyi bersama adik, kalian bisa memberikan semangat kepada adik supaya adiknya bernyanyi dengan semangat lagi. Kemudian memuji nyanyian adik. Nah, selain memberi semangat, kalian juga bisa memuji nyanyian adik. Kemudian berikutnya bisa juga mengiringi dengan musik, dengan alat musik, mengiringi adik dengan alat musik. Kemudian bisa juga memberikan nasihat kepada adik. Nah, itu kalian isi sendiri sesuai dengan pendapat kalian masing-masing ya. Tidak harus sama dengan contoh yang diberikan oleh ibu. Kemudian selanjutnya, ayo mencoba. Sekarang kita lihat, beri tanda seperti ini minus ya, garis seret. Nah, dalam kotak untuk kalimat pengurangan. Kemudian beri tanda plus. Nah, seperti itu untuk kalimat penjumlahan. Jadi anak-anak, di sini kalian harus tahu dari kalimat itu kira-kira soalnya penjumlahan atau pengurangan ya. Kalian harus memahami isi dari bacaan terlebih dahulu. Kalau sudah paham, baru kalian bisa mengerjakan ini soal pengurangan atau penjumlahan. Sekarang kalian buka bukunya halaman 98. Di sini ada soal cerita. Ibu beri contoh ya. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah, untuk mengetahui soal cerita ini adalah penjumlahan atau pengurangan, anak-anak bisa melihat kalimat di dalamnya. Ciri-ciri kalimat penjumlahan itu selalu ada kata berapa jumlah. Nah, kalau ada kata jumlah, itu pasti adalah soal penjumlahan. Kemudian ada kata lagi. Nah, memberi lagi. Kalau ada kata lagi, itu sudah pasti soalnya penjumlahan. Nah, lagi, kemudian jumlah. Ketika di dalam soal cerita ada kata lagi atau jumlah, dia pasti soal penjumlahan. Kita lihat ya. Yang pertama dibeli adalah 5 ekor, kita tulis 5, kemudian ditambah ibu memberinya lagi 2 ekor, ditambahkan 2 sama dengan 7. Oke, bagus. Selanjutnya soal cerita yang berikutnya kita lihat. Paman memetik 10 mangga. Tapi sayang 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, berapa ya anak-anak? Kita lihat dulu. Ini soal penjumlahan atau pengurangan. Siapa yang tahu? Iya, betul. Ini adalah soal pengurangan. Nah, di situ ada kata sisa. Sisa itu identik dengan soal pengurangan. Jadi kalau ada kata berapa sisa, itu pasti
Jelas soalnya pengurangan. Yang besar dikurangi yang kecil, yang banyak dikurangi yang kecil. Berikutnya lagi, soal cerita yang berikutnya. Udin membantu ibu membuat 8 kue. Tapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Nah, 8 kue tapi satunya hangus, berarti dikurangi atau ditambah ya? Nah, kita lihat ada kata sisa lagi. Berarti ini adalah soal pengurangan. Bagus sekali. Selanjutnya kita lihat. Lani merawat 6 ekor angsa. Musim hujan lalu 3 angsa mati. Berapa sisa angsa Lani? Ayo, soal apa ini? Penjumlahan atau pengurangan? Iya, betul, ada kata sisa di situ, berarti adalah pengurangan. Hebat sekali. Selanjutnya, Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang, 2 buah pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Nah, hati-hati ya untuk soal yang satu ini. Di sini tidak ada kata sisa dan tidak ada kata jumlah. Kira-kira ini soal penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak? Nah, dilihat ini maaf ya, garis birunya ini harusnya ada di kata busuk. Nah, ibu mengupas 8 pisang, Dayu mengupas 8 buah pisang, 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Kita lihat yang tidak busuk berarti harusnya diapakan ya? Dikurangi. Ya, betul sekali. Mengupas pisang ya, kita tulis ya 8 buah pisang, kemudian 2 pisang busuk, berarti 8 dikurangi 2. Berarti yang tidak busuk berapa ya? Oke. Sampai di sini anak-anak sudah jelas ya? Kalau begitu Ibu lanjutkan tugas kalian hari ini, yaitu 1. Kerjakan halaman 96. Kerjakan di buku tulis ya. Kemudian yang kedua, kerjakan buku tema halaman 97. Langsung di buku temanya. Dan yang terakhir, kerjakan halaman 98 hingga 99 langsung di buku tema seperti tadi. Untuk mengumpulkannya bagaimana ya, Bu? Nah, semua tugas yang sudah kalian kerjakan difoto terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan di Teams masing-masing. Ibu sudah menyiapkan tempat untuk mengumpulkan tugas melalui Teams. Silakan dicek di Teams-nya masing-masing ya, anak-anak. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Nah, terima kasih anak-anak.